Tung, tung 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 tung. Tanpa banyak bacot lagi, chapter 5 dimulai. Melanjutkan cerita di chapter sebelumnya, terlihat wajah Nando yang sangat ketakutan sampai mengeluarkan busa karena perkenalan guru Garcia yang sangat menakutkan. Terlihat juga wajah Lehan yang juga takut dan berkeringat. Lehan berkata di dalam hatinya, "Jadi kau akan memakan kami kalau kau lapar." Kemudian Guru Garcia pun meneruskan perkenalannya. Guru Garcia berkata, "Itu hanya lelucon, tapi aku terlanjur menyesalinya. Bisakah kita mulai pembelajarannya?" Guru Garcia pun mengeluarkan sihir yang berupa cahaya di tangannya dan menjelaskan, "Kebanyakan murid di sini belum pernah menggunakan sihir sebelumnya. Itu karena sihir sangatlah berbahaya, dan karena itu hanya orang dewasa yang diizinkan untuk menggunakan sihir. Tapi semua orang di sini merupakan bibit magician yang telah menerima title of Steel. Kelas ini bertujuan untuk mengajari kalian apa itu sihir, dan juga untuk membantu kalian menemukan jenis sihir apa yang kalian miliki. Jalan magician adalah sebuah jalan yang sulit, dan aku ingin menjadi petunjuk arah bagi kalian." Setelah mendengar itu, Nando, Lehan, dan Yoner merasa sangat lega dan berkata di benaknya, "Jadi para profesor di sini tidak semuanya sama seperti si kepala sekolah." Kemudian Guru Garcia pun bertanya kepada murid-muridnya, "Jadi, ayo mulai dengan dasarnya dahulu. Apa sihir itu sebenarnya?" Sambil mengangkat tongkat sihir. Kemudian Adenar mengangkat tangannya dan menjawab, "Sihir merupakan upaya seorang magician untuk mengubah dunia dengan hasrat mereka." Kemudian Guru Garcia berkata, "Jawaban yang bagus. Tapi lebih tepatnya sihir menggunakan energi sihir mana sebagai kekuatan dasar untuk mengubah dunia. Mereka yang bersekolah di akademi ini cukup berbakat sehingga bisa merasakan energi sihir ini dan mengenalinya. Namun untuk menggunakan sihir, kita harus melampaui itu. Kalian harus memanggil energi sihir dengan hasrat kalian sendiri dan menyusunnya dengan hati-hati. Hanya dengan itu, sihir bisa dirapalkan. Umumnya diyakini kalau sihir memerlukan mantra atau gerakan untuk dirapalkan. Namun, yang paling penting adalah kehendak kalian sendiri. Kalian tidak boleh melupakannya. Sepertinya aku terlalu panjang menjelaskannya. Kenapa tidak kita coba saja? Semuanya, harap berdiri. Sekarang, keluarkan tongkat kalian dan kumpulkan energi sihir." Terlihat Lehan yang sedang berdiri sambil memegang tongkat sihirnya dan bergumam, "Kami akhirnya menggunakan sihir," sambil Lehan mengeluarkan energi sihirnya. Terlihat Yoner sedang fokus mengeluarkan energi sihirnya dengan sekuat tenaga. Guru Garcia pun melihatnya dan berkata, "Sambil mempertahankan energi sihir itu, aku mau kalian semua membayangkan gambaran cahaya di pikiran kalian." Dengan ekspresi fokus disertai keringat, terlihat cahaya di ujung tongkat sihir Yoner. Yoner pun berpikir, "Ini sulit. Jadi seperti ini mengendalikan energi sihir. Rasanya seperti menarik kendali kuda yang sedang berlari kencang. Jika kehilangan konsentrasi sedetik saja, energi sihirnya akan bubar." Kemudian Guru Garcia mengangkat tongkat sihirnya sambil tersenyum dan berkata, "Sambil kalian konsentrasi untuk mencegah energi sihirnya bubar, kita akan merapalkan mantra kita." Guru Garcia pun berteriak, "Oh, cahaya!" Dan seketika di ujung tongkat sihir Guru Garcia tercipta cahaya yang sangat terang dan menyilaukan semua orang yang ada di ruangan itu. Mantra kalian bisa dari apa saja yang ada di pikiran kalian. Perlu diingat, kalau mantra yang singkat mungkin akan lebih mudah untuk tetap fokus, kan? Ucap Guru Garcia. Kemudian Lehan berpikir, 1. Kumpulkan energi sihir. 2. Ubah energi sihir dengan kehendak kalian. 3. Rapalkan mantranya. Aku rasa aku paham intinya. Kemudian sambil memegang tongkat sihir, Lehan memulai mengeluarkan energi sihirnya dan tercipta sebuah cahaya, dan itu membuat Lehan terkejut dan kesilauan. Lehan pun berkata di dalam hatinya, "Bukan berarti sihirnya akan berhasil hanya karena aku paham."
Dan terlihat Adenar yang juga berhasil melakukannya juga terkejut tanpa sengaja melepaskan tongkat sihirnya. Ah! Dan kemudian terlihat Yoner juga berhasil melakukannya dan terkejut melihat cahaya di tongkat sihirnya. Selanjutnya terlihat Nando yang sangat takut melihat cahaya yang berada di tongkat sihirnya. Agak berbeda dari yang lain. Nando pun berkata, "Weh, kenapa sihirnya seperti ini?" Energi sihirnya bertindak dengan sendirinya. Nando pun memejamkan matanya karena sihir itu tak terkendali. Melihat itu, Guru Garcia pun mengeluarkan energi sihir berwarna biru. Seketika di belakang Nando tercipta sebuah sayap biru untuk menyelamatkannya dari sihir yang tak terkendali itu. Nando pun merasa lega. Kemudian Guru Garcia menjelaskan, jika kalian gagal mengendalikannya, sihirnya bisa menjadi liar dan melukai seseorang. Tapi karena sudah menjadi tugas profesor untuk mencegah hal itu terjadi, kalian bisa berlatih dengan tenang. Jangan khawatir. Jika kalian masih punya energi sihir yang masih tersisa, cobalah lagi. Kemudian beralih ke percobaan kedua. Terlihat Nando yang murung ingin menangis berkata, "Kenapa sihirnya tidak berhasil?" Lehan pun kasihan melihatnya. 1/3 murid menyerah dan 2/3 murid tersisa. Guru Garcia pun tersenyum dan berkata di dalam hatinya, "Luminate, mungkin mantra yang paling mudah, namun umumnya memakan waktu 1 bulan latihan untuk mempelajarinya. Tapi ini merupakan sesuatu yang harus dilalui oleh para murid, jadi aku tidak akan memberitahu kalian." Sambil mengangkat tongkatnya ke arah murid, Guru Garcia berkata, "Baiklah, cobalah lagi." Dilanjutkan percobaan ketiga, setengah murid menyerah dan setengah murid tersisa. Kemudian percobaan keempat, mayoritas menyerah, 3 murid tersisa. Dilanjutkan percobaan kelima, 1 murid tersisa. Sampai percobaan ketujuh, ternyata 1 murid yang tersisa tersebut adalah Lehan. Kemudian Lehan pun mengangkat tangannya dan berkata, "Saya minta maaf karena menginterupsi Anda, tapi haruskah saya teruskan? Tampaknya hanya saya satu-satunya yang tersisa." Kemudian Guru Garcia melihat Lehan dan berkata di dalam hatinya, "Weh, kita sudah berada di percobaan ketujuh. Bahkan jika seorang murid baru memiliki banyak energi sihir, mereka seharusnya menemui batasan mereka pada percobaan kelima." Kemudian cerita menjelaskan tentang energi sihir. Di timur, sebuah suku tertentu menyebutnya Ki. Seorang sekuler yang suka pamer mungkin menyebutnya Other. Dan beberapa pendeta keras kepala menyebutnya energi ilahi. Kekuatan ini dengan banyak jenis nama merupakan sumber kekuatan seorang magician. Karena kau harus menggunakan energi sihir yang ada dalam dirimu sendiri setiap kali kau merapalkan mantranya. Wajar saja kalau magician muda pemula sering mengalami defisiensi energi sihir. Namun rautnya terlihat baik-baik saja, meskipun ini percobaan ketujuhnya. Kemudian sambil melihat Lehan, Guru Garcia pun bertanya, "Siapa namamu?" Kemudian Lehan menjawab, "Namaku Lehan." Di dalam hati Guru Garcia berkata, dan fakta bahwa dia menyebutkan nama pertamanya, bukan nama keluarganya, mendapat pujian dari profesor yang melihat seorang murid menerapkan kesetaraan. Sambil tersenyum, Guru Garcia berkata, "Bisakah kamu maju ke depan, Lehan?" Sambil berpikir, jadi dia Lehan. Lehan pun maju dan berada di depan Guru Garcia. "Bisakah kamu berikan tanganmu?" ucap Guru Garcia. Lehan pun mengulurkan tangannya ke tangan Guru Garcia. Ketika tangan mereka bersentuhan, tiba-tiba Guru Garcia terkejut, kaget. Dan seketika Guru Garcia merasa berada di air yang sangat luas dan dalam. Guru Garcia merasa tenggelam di air tersebut sampai hampir kehilangan kesadarannya. Kemudian terdengar suara Lehan yang memanggil-manggil Guru Garcia. "Profesor, Profesor, Profesor." Kemudian Guru Garcia pun tersadar. Terlihat wajah Guru Garcia mengeluarkan keringat.
Lehan pun bertanya, "Apa ada masalah, Profesor?" Dengan wajah yang panik, Guru Garcia menjawab, "Tidak kok, tidak ada. Bisakah kita lanjutkan kelasnya?" Dan berkata di benaknya, "Sebenarnya tadi itu apa?" Kemudian terlihat Nando dan Yoner yang sedang memperhatikan Guru Garcia dan Lehan. Nando pun berbisik-bisik kepada Yoner, "Hei, tidakkah kita coba untuk menyelamatkannya? Bagaimana jika profesor itu memakannya?" Sambil memperhatikan, Yoner pun menjawab, "Diam dulu, idiot." Terlihat Guru Garcia yang masih tersenyum berkata kepada Lehan, "Lehan, tolong temui aku sebentar setelah pembelajaran berakhir." Lehan pun menjawab dengan penasaran, "Baik, Profesor." Dan Lehan pun kembali ke kursinya. Guru Garcia pun kembali menjelaskan, "Aku yakin kalian semua merasakannya, tapi mudah sekali bagi kalian untuk kehabisan energi sihir. Namun, jangan jadi tidak sabar karenanya. Dengan kalian latihan, jumlah energi sihir yang kalian miliki akan bertambah dan akan semakin sedikit kalian menggunakannya." Kadang-kadang seorang murid dengan banyak motivasi kehilangan kendali ketika berlatih dan terluka. Jadi kita harus berhati-hati, kan Gai Nando? Nando pun tersindir dan berkeringat menjawab, "Be, benar." Kemudian Guru Garcia meneruskan, "Dan aku tidak memakan manusia." Gai Nando pun tersindir lagi dan berkata, Maafkan saya, Profesor." Guru Garcia pun meneruskan perkataannya, "Kita akhiri pembelajaran hari ini di sini. Kerja bagus semuanya." Kemudian semua murid menjawab, "Terima kasih untuk kelasnya, Profesor." Beberapa menit kemudian, di depan pintu ruangan Guru Garcia, terdengar suara Lehan berkata, "Permisi, Profesor." Kemudian Lehan disuruh masuk. Setelah masuk, Lehan pun bertanya kepada Guru Garcia, "Sebenarnya ada apa, Profesor? Kenapa Anda memanggil saya sendirian seperti ini?" Sambil tersenyum, Guru Garcia menjawab, "Sebenarnya aku sudah mendengar tentangmu dari kepala sekolah." Lehan pun terkejut mendengar itu dan berkata di benaknya, "Dari Lich gila itu?" Sambil membayangkan tengkorak gila itu. Bersambung. Dan jangan lupa subscribe.